Bapak Ridwan Kamil telah klarifikasi tentang Mbak Lisa. Mereka memang pernah bertemu 1 kali di 4 tahun yang lalu untuk mengurus masalah kuliah. Tapi kemudian ada bahasa tentang motif ekonomi yang didaur ulang. Jadi menurut saya ini pernah terjadi transaksi negosiasi mengenai ekonomi, bukan mengenai beasiswa kuliah. Karena mengingat Mbak ini adalah seorang model majalah dewasa yang tidak mungkin mengharapkan beasiswa bantuan dari negara, begitu. Mungkin sewaktu Bapak Ridwan Kamil ini menjadi gubernur di Jawa Barat. Nah, saran saya Pak, Bapak harus tes DNA karena si Mbak Lisa ini mengaku seolah-olah memiliki darah daging dari Bapak, begitu. Mungkin motif ekonomi yang didaur ulang tadi tidak terjadi daur ulang. Jadi Bapak harus membersihkan nama Bapak dan tes DNA lah Bapak. Terima kasih Bapak Ridwan Kamil. Kami tidak mau memojokkan wanitanya saja, namun Bapak harus bertanggung jawab kalau memang statement Bapak itu benar, begitu Pak. Dan kalau yang dari saya lihat pun chatting-chattingannya itu memang Bapak terlihat tidak suka dengan Mbak ini. Mungkin ya sebatas antara memberikan beasiswa kuliah saja, tapi mungkin Mbaknya mengharapkan yang lain Pak. Mungkin tidak hanya beasiswa tapi menginginkan Bapak menjadi pendamping hidupnya, begitu mungkin. Gua mau berkomentar sedikit kalau benar ini Pak Ridwan Kamil punya will ya atas pengakuan si wanita ini. Bahkan ini adalah diduga screenshotan dari video call mereka. Menurut gue memang perbuatan itu tidak dibenarkan, tapi gue tidak mendukung untuk menghakimi si wanitanya. Karena apa? Laki-laki ini enak di Indonesia ini, kalau terjadi kayak gini laki-lakinya aman, perempuan lainnya yang dibully gitu. Sudah berani bermain api, maka siaplah terbakar. Jangan mengorbankan orang lain, begitu. Dan menurut gue ini adalah doa-doa dari si istrinya mungkin untuk bisa mendapatkan kelayakan hidup yang lebih layak daripada sebelumnya. Tapi ini harus dicek dulu faktanya benar tidak sampai terjadi pengakuan dari si orang tersebut, bukan hanya bukti-bukti yang tersebar sebagai isu gitu loh. Tapi menurut gue ketika lo berpacaran dengan suami orang, lo nggak perlu nuntut seharusnya. Lo udah terima konsekuensinya, ya kan? Tapi kalau lo cinta mati dengan dia, ya menurut gue juga itu resikonya lo. Kenapa tidak dibicarakan di awal? Kalau memang lu siap menjadi yang kedua, ya yang kedua saja. Tapi kalau memang tidak siap menjadi yang kedua, kenapa lu harus sampai punya anak gitu? Ya lu pacaran aja sama dia gitu maksudnya, ya kan? Karena laki-laki itu ketika dia memang datang dengan status yang punya istri tapi tidak kenapa-kenapa, harusnya lu pertanyakan. Kecuali dia punya masalah dengan hubungannya, maka lu jangan menjadikan yang kedua, tapi suruh dia menyelesaikan permasalahan yang ada di sana dan menjadikan lu yang pertama, begitu kira-kiranya. Nanti gue sambung lagi ya. Semangat untuk kalian semuanya lah. Gue nggak ngerti nih bagaimana rumah tangga